Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat dengan ikut berdonasi untuk pembangunan Masjid Agung Al-Akbar Kota Sorong. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukrun lahu ala taufiqihi wa amtinanih wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabih thumma amma ba'd. Jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Alhamdulillah, di malam hari ini kembali kita bisa berkumpul di salah satu rumah di antara rumah-rumah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Tempat yang paling Allah cintai di atas muka bumi, yaitu masjid. Salawat dan taslim senantiasa kita haturkan kepada tauladan kita Khalilullah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, serta kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semoga kelak Allah kumpulkan kita bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Tema kajian kita pada malam hari ini adalah tentang syukur. Bagaimana semestinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan agar kita termasuk hamba-hamba yang pandai bersyukur. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwasanya di antara hamba Allah yang begitu banyak, sangat sedikit yang pandai bersyukur. Wa qalilum min ibadiyas syakur, dan teramat sangat sedikit di antara hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Oleh karena itu, sangat perlu bagi kita untuk belajar, untuk tahu bagaimana caranya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita termasuk orang-orang yang beruntung tersebut. Dan sungguh, di antara karunia dan nikmat yang paling besar yang Allah karuniakan kepada hamba adalah tatkala seorang hamba bisa mensyukuri nikmat yang telah Allah karuniakan kepadanya. Lantas apa itu syukur? Ketika kita berbicara tentang syukur, biasanya yang terbetik di dalam pikiran kita apa, Pak? Biasanya apa? Kalau dengar kata syukur, atau syukuran lah bahasa Indonesia. Terima kasih, Masya Allah. Yang biasa di masyarakat, kalau dengar kata syukuran biasanya apa? Acara makan-makan, Masya Allah. Langsung ya, cepat. Ayo. Syukurannya mana dong, kata dia. Ya. Habis dapat nikmat, langsung ditanya, syukurannya mana dong? Maksudnya apa? Makanannya mana? Apakah syukur sebatas itu? Kita tidak katakan itu salah, tidak boleh, bukan. Tetapi apakah itu adalah syukur yang sudah semestinya, atau itu adalah syukur yang sempurna? Kita akan lihat nanti bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan kepada kita seperti apa syukur yang beliau lakukan. Karena kita tahu bersama tidak ada contoh yang lebih baik dan lebih benar kecuali contohnya siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi apa? Uswatun hasanah. Sungguh pada atau bagi kalian pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terdapat suri tauladan yang baik, contoh yang agung untuk diteladani, termasuk di dalamnya bagaimana bersyukur. Sebelum kita membahas tentang syukur lebih jauh, perlu kita tahu apa itu syukur.
Kalau tadi di sebagian masyarakat atau sebagian kita kalau dengar syukur atau syukuran terbetik langsung yang terbetik dalam pikirannya adalah makan-makan. Tapi apa kata ulama tentang syukur itu sendiri? Syukur, sebagian ulama mendefinisikan syukur dengan irfanul ihsan, mengakui kebaikan pihak lain. Itu syukur. Namun kalau saya lihat definisi syukur yang mencakup semua rukun-rukun syukur, dan di situ kita akan dengan mudah mengaplikasikan syukur itu sendiri, adalah definisi yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, asyukru huwa zuhuri athari ni'matillah ala lisani abdihi thana'an wa i'tirafan. Syukur itu adalah manifestasi. Apa itu manifestasi? Perwujudan. Perwujudan dari apa? Perwujudan dari dampak yang dilahirkan dari nikmat Allah kepada hambanya. Jadi nikmat tadi memberi dampak kepada hamba, dan dampak itu terwujud dalam lisan atau di lisannya. Apa yang terjadi dengan lisan seorang hamba yang bersyukur? Kata beliau, thana'an wa i'tirafan. Orang yang bersyukur maka lisannya dia akan menyanjung, memuji Allah dan mengakui bahwasanya nikmat itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, fi qalbihi syuhudan wa mahabbatan. Dampak dari nikmat tadi kelihatan atau terwujud di dalam hati seorang hamba dengan tumbuhnya persaksian pada dirinya dan juga kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang bersyukur maka hatinya dia akan bersaksi dan meyakini bahwasanya ini karunia Allah. Dan dengan karunia tersebut akan tumbuh kecintaan pada dirinya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wa fi jawarihi, bukan hanya di lisan, di hati, tetapi juga dalam anggota badan yang lainnya. Artinya dalam bentuk amalan. Inqiyadan wa ta'atan. Apa yang terjadi ketika seorang hamba bersyukur? Maka dia akan tunduk, patuh dan taat kepada Allah dengan melakukan amalan yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan larangan-larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita bisa menyimpulkan syukur itu memiliki 3 rukun yang harus dipenuhi. Kalau seorang hamba tidak memenuhi ketiga-tiganya ini, maka berarti syukurnya tidak sempurna. Atau dia tidak dikatakan benar-benar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah syukur dengan hati. Apa yang dia lakukan? Hatinya meyakini bahwasanya semua nikmat, semua karunia yang Allah yang telah dia terima, yang telah dia gunakan, itu adalah semata-mata nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena hebatnya dia. Tidak seperti yang dikatakan oleh orang-orang yang kufur, dia mengatakan innama utitu hada. Ya, saya dapat karunia ini karena apa? Karena ilmu saya. Karena cerdasnya saya. Saya dapat harta, saya dapat fasilitas, saya dapat ini dan itu, dia katakan karena memang saya cerdas.
Ini salah satu bukti kekufuran. Atau salah satu bentuk kekufuran. Seorang yang benar-benar bersyukur kepada Allah, dia akan mengakui bahwasanya nikmat itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena hebatnya dia, bukan karena jam terbang dia yang sudah banyak sehingga dia bisa sukses dalam berbisnis misalnya. Betapa banyak orang yang pengalamannya jauh lebih banyak dari orang atau dari kita, tapi ternyata ketika dia berbisnis atau melakukan usaha, begitu-begitu saja. Tapi ada orang yang baru, dari segi pengalaman tidak terlalu banyak, kecerdasannya juga tidak menonjol, tetapi Allah berikan lebih. Kalau dari segi waktu, betapa banyak orang yang kerjanya bahkan tidak terhitung waktu, tanpa batas waktunya. Habis untuk kerja saja, tapi yang dia peroleh begitu-begitu saja. Sedangkan di sisi lain ada orang-orang yang mungkin bekerja setengah hari atau 1-2 jam, tapi yang dia peroleh jauh lebih banyak. Ini menunjukkan bahwasanya semua yang kita peroleh itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kita harus sadari. Jangan sombong, jangan ingkar. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Washkuruli wala takfurun." Bersyukurlah kalian semua kepadaku dan janganlah kalian menjadi orang-orang yang kufur. Kufur diantaranya dengan tidak mengakui bahwasanya itu adalah karunia dari Allah. Innama utituhu ala ilmin indi. Ini kekufuran. Kemudian yang kedua, rukun yang kedua adalah mensyukuri nikmat tersebut dengan lisan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa amma bi ni'mati rabbika" apa? "Fahaddits." Adapun dengan tentang nikmat Rabbmu, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka sebarkanlah. Ceritakan pada orang untuk memotivasi diri kita semakin bersyukur kepada Allah. Lisan perlu. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri mengatakan, "Walhamdulillah tamlaul mizan." Ucapan alhamdulillah itu pahalanya bisa memenuhi timbangan amal soleh. Tapi bukan sekedar diucapkan tanpa memahami maknanya, tanpa diyakini dalam hati. Kalau sekedar mengucapkan alhamdulillah saja semua orang bisa. Bahkan mohon maaf, burung beo pun pinter. Iya atau iya? Iya, burung beo pun pinter. Orang non-muslim pun banyak yang dengan fasih mengucapkan walhamdulillah. Insya Allah Ustadz kita ketemu lagi. Ternyata dia bukan muslim. Salamnya fasih luar biasa. Apalagi di tempat kita ini, artinya di kota kita ini. Apakah itu sudah cukup sebagai syukur? Tidak. Harus tadi dibarengi dengan keyakinan di dalam hati, kemudian diucapkan dengan lisan, Dan yang ketiga, ini yang sangat penting, Dan banyak orang yang lalai. Kebanyakan manusia batasan syukurnya itu hanya sampai tadi, sampai ucapan alhamdulillah. Atau kalau dia semangat ditambah lagi dengan sujud syukur. Sujud syukur itu dianjurkan kalau mendapatkan nikmat yang mutajaddidah, nikmat yang baru. Kalau nikmat yang terus tidak dianjurkan. Kita banyak mengucapkan alhamdulillah. Tapi apakah cukup dengan itu? Jawabannya tidak cukup. Harus dilengkapi dengan rukun yang ketiga. Agar syukur itu sempurna. Kata Allah Subhanahu wa taala memerintahkan keluarga Nabi Daud alaihi salam.
Setelah Allah sebutkan nikmat-nikmat yang telah Allah karuniakan kepada keluarga beliau yang begitu banyak, maka Nabi Daud alaihissalam diperintahkan oleh Allah untuk mewujudkan syukurnya dengan bentuk amalan. I'malu ala Dawuda syukra. Beramalah kalian wahai keluarga Nabi Daud untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang hamba yang benar-benar bersyukur, dia tidak akan menggunakan nikmat yang Allah karuniakan untuk bermaksiat kepada Allah. Bukan berarti lantas dia menjadi manusia yang suci, bukan. Manusia sebaik apapun dia, selagi dia bukan seorang nabi atau rasul, dia tidak maksum. Artinya dia bisa saja jatuh kepada kekeliruan. Tapi orang yang bersyukur, dia akan segera ingat dan sadar bahwasanya nikmat yang dia gunakan itu adalah karunia dari Allah, tidak pantas dia gunakan untuk bermaksiat kepada Allah. Maka segera dia bertobat. Wa khairul khata'in at-tawwabun, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi syukur harus dibarengi dengan amalan, bukan sekedar lisan saja. Sebaik-baik contoh dalam hal ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling pandai bersyukur. Beliau manusia yang telah dihapuskan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Qad ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Kesalahan beliau yang lalu ataupun yang belum dilakukan itu sudah dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah dihapuskan semuanya. Beliau adalah manusia pertama nanti yang akan mengetuk pintu surga. Surga nggak bakal dibuka kecuali ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apa yang terjadi? Apakah dengan kondisi seperti itu beliau yang sudah pasti surga, dosanya udah ya dihapuskan oleh Allah, pahala sudah jelas, semua kebaikan yang dilakukan oleh manusia, oleh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pahalanya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak ada seorang pun dari umat beliau sallallahu alaihi wasallam yang melakukan kebajikan, yang melakukan amal soleh kecuali atas jasa beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi pahalanya semuanya tersampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Otomatis. Tapi apakah beliau lantas ini sudah diampuni, surga sudah jelas, ya. Lantas bermalas-malasan seperti kita. Kadang kita dengan sedikit yang kita punya saja kita sudah merasa aman, sudah merasa nyaman, sudah merasa ada jaminan, padahal tidak ada jaminan. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang begitu mulia di sisi Allah, dosa-dosa beliau semuanya sudah dihapuskan. Beliau adalah orang yang paling banyak beribadah, paling rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan ditanya lagi kalau soal ibadah wajib, ibadah sunnah yang banyak dilakukan oleh kaum muslimin pas musim atau pas bulan Ramadan maksudnya. Di luar bulan Ramadan, kebanyakan dari kita mungkin sudah nggak melakukan lagi. Apa itu? Apa? 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 Baca Al-Quran, Masya Allah. Yang lain? Salat malam. Salat malam itu sejak, kalau salat malam di bulan Ramadan itu tarawih itu ya salat malam. Ya, dimajukan, di awal waktu dilaksanakan. Itu sama salat malam. Dan memang keistimewaan bulan Ramadan seperti itu. Orang yang salat tarawih bersama imam sampai selesai, ya, bukan imam
witir dia keluar, nanti saya sholat lagi. Enggak. Imam selesai sampai selesai witir, salam, baru dia selesai. Ya, selesai sampai sama-sama imam. Maka dituliskan baginya pahala orang yang sholat 1 malam penuh. Padahal sholatnya berapa lama? Setengah jam. Paling banter 45 menit. Ya. Kira-kira kita mampu nggak sholat 1 malam penuh? Mampu? Dicoba nanti Pak di rumah ya, yang mampu ya, Masya Allah. Saya kasih contoh bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika sholat. Sholat malam ini adalah ibadah atau sholat yang paling dicintai oleh Allah setelah sholat wajib. Kata beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, afdalus sholati ba'dal faridah qiyamul lail. Sholat yang paling afdal di sisi Allah setelah sholat wajib. Jadi yang pertama sholat wajib. Jangan semangat sholat malam, sholat wajib lewat. Ini salah. Sholat wajib baru ditambah sholat malam. Sholat malam adalah sholat yang paling dicintai oleh Allah setelah sholat wajib. Dan kata beliau, afdalus sholah tulul qiyam. Sholat yang paling bagus itu yang kalau berdirinya lama. Berdiri baca surat lama. Ini berlaku kalau kita sholat sendirian. Atau kalau kita sholat, jamaahnya memang sudah siap untuk itu semua. Ya. Tapi kalau di masyarakat seperti ini, kata Rasulullah, lihat kondisi jamaah. Ada orang tua, ada anak-anak, ada ibu-ibu, ada orang yang sibuk. Jadi jangan lama-lama. Tapi kalau sholat malam kita sholat sendirian, dianjurkan kita sholat lama-lama. Dan Rasulullah SAW, beliau ketika sholat sendirian, diantaranya pernah diceritakan oleh beberapa sahabat, diantaranya adalah Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Beliau pernah suatu malam ingin sholat bersama Rasulullah. Rasulullah sholat sendirian, dia datang. Ini sepupu beliau datang ingin sholat bersama Rasulullah. Sholat rakaat pertama selesai baca Al-Fatihah, beliau baca surat Al-Baqarah. Sampai ayat 50-an, dipikirnya ini kayaknya Rasulullah ruku nanti ayat 100. Dalam hati sahabat tadi. Ternyata sampai 100 masih lanjut. Dikiranya nanti kayaknya Rasulullah bakal nyelesain sholat sampai surat Al-Baqarah. Ternyata Al-Baqarah selesai, beliau lanjutkan surat An-Nisa. Selesai surat An-Nisa, lanjut lagi surat Ali Imran. Kenapa surat Al-Baqarah, An-Nisa, dan Ali Imran? Para ulama mengatakan dahulu belum ditetapkan urutan suratnya. Kalau sekarang urutannya jelas. Surat Al-Baqarah, Ali Imran, dan An-Nisa. Coba bayangkan Rasulullah baca 3 surat terpanjang di dalam Al-Quran dalam 1 rakaat. Kalau kita juga biasa baca 3 surat terpendek. Ya kan? 3 kul. Ya kan? Walaupun ada yang pendek, pokoknya kul itu kan yang pendek. Ya. Itu yang paling andalan bagi kita. Rasulullah 3 surat terpanjang dalam 1 rakaat, Pak. Bukan 1 malam, 1 rakaat. Kita kalau sholat tarawih, ya, imam baca surat Al-Baqarah, ayat 50, 100 dia salam, insya Allah dia salam, jamaahnya udah hilang semua itu sebagian besar. Ya. Rasulullah tidak, 1 rakaat. Beliau baca 3 surat terpanjang. Maka tidak heran, sampai kaki beliau itu pecah-pecah telapak kaki beliau. Kenapa? Karena begitu lamanya beliau berdiri ketika sholat. Masya Allah kita juga pecah-pecah Ustadz. Kenapa? Main futsal. Ya. Olahraga sampai kakinya pecah-pecah. Ya, main bola, kaki sampai kadang ada yang terkilir segala macam. Olahraga nggak tercela. Ya. Tapi kadang orang begitu hebat dia, kalau lari sampai putar-putar, ya, kota Sorong, ya, goes Sorong sampai kabupaten, sampai Katimin, sampai sana dikejar terus. Panggilan sholat, adzan, ya, cuman beberapa meter dari rumahnya nggak pernah muncul, Pak. Ini kan aneh. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beribadah dengan begitu giat, begitu semangat, sampai-sampai istri beliau terheran-heran. Ibunda kita, ibunda kaum mukminin, Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, "Walima sana'ta hada ya Rasulullah?" Anda sudah diampuni semua dosa Anda. Anda sudah dijamin surga. Kenapa Anda harus
letih-letih seperti ini ya Rasulullah. Apa kata beliau? Apakah beliau bilang, oh iya benar ya? Enggak. Ya, tapi beliau katakan, afala akun abdan syakura. Bukankah sudah sepantasnya saya menjadi hamba yang pandai bersyukur dengan nikmat yang Allah karuniakan tadi, dan syukurnya Rasulullah dibuktikan dengan amalan, dan itu tadi baru salah satu contoh saja. Begitu banyak contoh-contoh yang lain yang Allah Subhanahu wa taala berikan taufik, kemudahan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bersyukur dengan amalan. Beliau kalau bersedekah tidak pernah takut miskin. Makanya tidak heran dulu orang-orang yang sangat benci Rasulullah, begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan hadiah, dia pulang ke kampungnya, ya qaumi, wahai kaumku, udkhulu fil Islam fa inna Muhammadan a'ta min duni khauf minal faqr. Wahai kaumku, masuk, ayo kita masuk Islam. Muhammad itu kalau ngasih kepada orang nggak pernah takut miskin. Ya. Maka tidak heran ketika beliau bersedekah, kata dalam riwayat disebutkan, ya, beliau itu lebih kencang sedekahnya daripada seperti angin yang, ya, berhembus. Dan beliau sendiri mengatakan, ma naqasat shadaqatun min mal. Sedekah itu enggak akan mengurangi harta. Sedekah enggak akan mengurangi harta. Dan contoh-contoh yang lain, jamaah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala, tentang syukur dari para ulama salaf, dari para nabi dan rasul yang lainnya selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka semua adalah orang-orang yang pandai bersyukur. Kalau kita sudah bersyukur, lantas apa yang akan kita petik? Buahnya apa, Ustadz? Hasilnya, pertama, syukur itu adalah ciri seseorang beriman kepada Allah. Artinya orang yang pandai bersyukur, maka ini indikasi orang tersebut beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, tadi syukur itu tidak hanya dengan lisan, tetapi harus dibuktikan dengan amalan. Makanya Allah katakan yang pandai bersyukur hanya sedikit. Karena kadang atau kebanyakan dia berhenti hanya sampai ucapan saja. Amalannya enggak. Maka yang pertama, buah dari syukur itu sendiri adalah syukur ini adalah ciri dari orang yang beriman. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair wa laisa dzalika illa lil mu'min. Masih berapa menit ini? Berapa? 3. Tayyib. Jadi kata Rasulullah, urusan orang-orang yang beriman itu, perkara mereka semuanya ajib. Apa maksudnya ajib di sini? Ajaban itu amazing, luar biasa. Ya. Kata Rasulullah, semua yang menimpa orang beriman itu luar biasa, menakjubkan. Idza asabathu sarra syakar fakana khairullah. Kalau dia dapat nikmat, sesuatu yang menyenangkan, dia bersyukur kepada Allah, maka itu baik baginya. Wa idza asabathu dharra sabar fakana khairullah. Kalau dia ditimpa kesusahan, maka dia bersabar, itu pun baik baginya. Ini siapa? Orang yang beriman. Ketika mendapat nikmat bersyukur, ketika diuji dia bersabar. Itulah orang yang beriman. Kemudian yang berikutnya, buah dari syukur itu sendiri adalah dengan syukur maka Allah akan menjaga nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, bahkan akan ditambah. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan ketika Rabbmu
yaitu Allah Subhanahu wa taala telah memaklumatkan kepada seluruh makhluknya, jika kalian bersyukur, maka niscaya Allah akan tambah nikmat tersebut. Namun kalau kalian kufur, yang terjadi apa? Azab Allah teramat sangat pedih. Maka kalau kita ingin mendapatkan tambahan dari nikmat yang Allah karuniakan, banyak-banyak bersyukur. Bapak-bapaknya jangan lantas protes, Ustadz, saya ini bersyukur terus, tapi kok nggak ditambah-tambah, kata dia. Apa? Cuman satu aja Ustadz, nggak nambah-nambah. Jadi tambahan nikmat dari Allah itu tidak selalu bertambah secara kuantitas. Bisa jadi bertambah kuantitas plus kualitas. Artinya keberkahan. Atau keberkahannya saja. Dan yang terpenting adalah keberkahan. Meskipun kuantitasnya tidak bertambah, tapi kalau keberkahannya bertambah, maka inilah hakikat dari tambahan yang diinginkan, yang kita butuhkan. Jadi jangan selalu melihat, kok saya ini bersyukur tapi ya tidak ditambah secara kuantitas. Ini bisa jadi syukurnya nggak benar. Ya. Bisa jadi juga ternyata Allah sudah tambahkan berupa kualitas. Istri Anda yang satu, yang dulunya kurang baik dalam beberapa sisi, tapi ketika Anda perlakukan baik, Anda bersyukur kepada Allah dengan berbuat baik kepadanya, maka Allah jadikan dia istri yang solehah. Itu udah tambahan. Jangan selalu berharap tambahan dalam bentuk kuantitas atau jumlah. Ya. Kualitas itu yang terpenting. Ustadz, maunya kualitas dan kuantitas. Nah, itu urusan Anda. Ya. Mintanya sama Allah, ngadunya sama Allah, jangan sama Ustadz. Ya. Dan konsekuensinya harus dihadapi. Taib. Itu beberapa hal terkait tentang syukur yang sebenarnya ini masih sangat sedikit, tetapi mudah-mudahan bisa memotivasi kita untuk menjadi hamba-hamba yang bersyukur, lebih semangat untuk mewujudkan syukur dalam diri kita melalui hati, lisan, dan juga amalan. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita termasuk hamba-hamba yang pandai bersyukur. Wallahu taala a'lam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.